Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Pendidikan Jasmani menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 247 dan Quran Surat Hud ayat 52. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Maulani Yulinar sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ilmi Triani sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Angelina Fitri sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memelihara, memberi latihan. Pendidikan juga dapat dikatakan sebagai suatu proses terencana yang berusaha mengembangkan, membina, mengarah potensi yang ada pada diri manusia. Pendidikan merupakan suatu proses berkelanjutan yang mengandung unsur-unsur pelajaran, latihan, bimbingan, dan pimpinan dan tumpuan khas kepada pemindahan berbagai ilmu, nilai agama dan budaya, serta kemahiran yang berguna untuk diaplikasikan oleh individu kepada individu yang memerlukan pendidikan itu. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan yaitu suatu proses yang dilakukan secara kontinu oleh seorang pendidik kepada peserta didik untuk merubah tingkah laku, bakat, keterampilan ke arah yang lebih baik dengan norma-norma yang telah ditetapkan dengan bertujuan agar manusia menjadi manusia yang paripurna. Dikatakan suatu yang sangat penting karena dengan pendidikan manusia dapat dinilai lebih baik oleh orang lain. Selanjutnya ada pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah pendidikan yang mengutamakan jasmani kita, kekuatan tubuh dan juga kekuatan mental kita dalam menghadapi dunia luar. Karena pendidikan jasmani itu pendidikan yang tingkat lanjut yang tidak bisa sembarangan dilakukan. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk fisik dan mental yang kuat supaya kita bisa menjadi manusia yang tahan banting dan manusia yang bermental kuat. Adapun tujuan dari pendidikan jasmani yaitu yang pertama, untuk menjaga dan memelihara kesehatan tubuh, melatih otot-otot dan pernapasan, peredaran darah, perencernaan makanan, melatih otot-otot dan urat-urat saraf, dan melatih kecekatan ketangkasan. Yang kedua, membentuk budi pekerti anak-anak seperti melatih kesabaran, bekerja sama, setia kawan, dan yang umum dapat dicapai dengan permainan-permainan rombongan dan bekerja kelompok. Yang terakhir, memupuk perkembangan fungsi jiwa seperti kecerdasan, ingatan, perasaan, dan kemauan. Dalam pendidikan jasmani juga memiliki nilai-nilai pendidikan jasmani, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan olahraga, yang di dalamnya yaitu terdapat memanah, berkuda, dan renang. Yang kedua, pendidikan kebersihan, yaitu kebersihan badan, yang di dalamnya ada kebersihan gigi, kebersihan hidung, mulut, wajah, tangan, rambut, telinga, dan kaki. Terus ada kebersihan pakaian, dan selanjutnya ada kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir ada pendidikan kesehatan, yang di dalamnya yaitu olahraga fisik yang proporsional, terus pola makan, dan yang terakhir pola tidur dan istirahat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan jasmani, kandungan surat Al-Baqarah ayat 247 dan kaitan Quran surat Al-Baqarah ayat 247 dengan pendidikan jasmani. Langsung saja, pentingnya pendidikan jasmani itu yaitu bagi seorang muslim bahwa jasmani sebagai sarana dalam beribadah kepada Sang Khalik, baik ibadah yang bersifat hablum minallah maupun hablum minanas. Imam Al-Ghazali memandang aspek jasmani sebagai sarana untuk mencapai maksud manusia dan sarana untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Jadi, intinya kita seketika akan melaksanakan ibadah, otomatis kita itu harus mempunyai fisik yang kuat. Seperti kita akan melaksanakan puasa. Kalau kita sakit, otomatis kita tidak akan bisa melaksanakan ibadah puasa itu. Itu ya contohnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 247 yaitu tentang kisah Raja Tolut yang diangkat menjadi seorang pemimpin atau seorang raja
pada masa zaman Nabi Daud alaihissalam setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, karena pada masa itu telah terjadi perkara saling membunuh antara kaum Bani Israel dengan kaum Bani Israel lagi yang menginginkan seorang raja atau pemimpin. Maka Allah mengutus Nabi Samuel. Dari Nabi Samuel itu sendiri mereka menginginkan seorang raja atau pemimpin, maka Allah mengutus Raja Tolut sebagai raja atau pemimpin setelah mereka mengabaikan raja atau pemimpin. Tetapi mereka malah, setelah Allah mengutus Raja Tolut sebagai pemimpin mereka, tetapi mereka malah mengabaikan Raja Tolut. Kenapa? Karena Raja Tolut itu adalah seorang raja yang miskin, tidak mempunyai banyak harta. Maka mereka mengabaikan Raja Tolut. Padahal Allah mengutus Raja Tolut itu, dia adalah seorang raja yang mempunyai ilmu yang luas, ilmu yang banyak, dan yang terpenting jasmaninya yang kuat atau fisiknya yang kuat. Nah, Raja Tolut ini terkenal dengan raja yang kuat. Setelah itu raja yang kuat atau yang mempunyai tubuh yang gagah perkasa. Selanjutnya, kaitan Quran surat Al-Baqarah ayat 247 dengan pendidikan jasmani, yaitu ketika seseorang diangkat menjadi pemimpin, haruslah mempunyai ilmu yang luas dan tinggi serta fisik yang kuat. Terima kasih, kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas pendidikan jasmani menurut tafsiran Quran surat, yaitu dalam hal ini adalah Quran surat Hud ayat ke-52. Jadi dalam tafsiran surat Hud itu Nabi Hud alaihissalam menyerukan kepada kaumnya untuk berhenti menyembah berhala dan berhenti menyembah patung-patung dan membuat kejahatan lainnya. Hud menyeru kepada para kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ia menyuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kaumnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan hujan dan juga diberikan tubuh yang kuat dan kekar sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena pada masa itu, pada masa kaum Nabi Hud alaihissalam terkenal dengan pertaniannya yang bagus, pertaniannya yang subur. Nah, kaum Hud alaihissalam juga itu disebut sebagai kaum Ad atau bangsa Ad atau kabilah Ad. Di samping terkenal sebagai bangsa yang kaya raya di bidang pertanian, kaum Nabi Hud juga terkenal pula sebagai orang-orang kuat yang bertubuh kekar, yang menyebabkan mereka bertambah sombong dan takabur. Nah, pada masa kaum Nabi Hud ini mereka seperti itu gitu. Mereka memiliki pertanian yang bagus, mereka juga memiliki tubuh yang bagus, tubuh yang kekar, tapi mereka tidak menyembah Allah, sehingga itu akan berdampak kepada diri mereka sendiri. Karena kita akan ngebahas untuk yang kedua, yaitu kaitan Quran surat Hud ayat 52 dengan pendidikan jasmani. Dalam kaitan antara surat Hud ayat 52 dengan pendidikan jasmani, yaitu ketika seseorang meminta ampunan kepada Allah dan bertaubat, maka Allah senantiasa akan memberikan balasan yang berupa turunnya hujan dan diberikannya kekuatan, dan orang yang berpaling akan mendapatkan dosa. Dalam hal ini jasmani, tentu orang yang bertobat akan mendapatkan tubuh yang baik dan kekar. Karena dalam hal ini dijelaskan juga bahwasanya saat seseorang itu sehat secara rohani, maka dia pun akan sehat secara jasmani gitu. Jadi seperti itu kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.